What is up guys, welcome back to another video. Di video ini, saya mau share 7 tips and tricks yang harus kalian ketahui setelah kalian beli AirPods Pro atau berencana untuk beli AirPods Pro. Oh ya, di channel ini, saya kebanyakan akan bahas topik produk Apple, tips and tricks, dan sedikit fotografi. Jadi kalau kalian tertarik dengan topik-topik ini, kalian bisa subscribe ya untuk support channel ini. Ayo kita mulai. Yang pertama, keluarin AirPods Pro. Pertama kali setelah saya unboxing AirPods Pro, saya ngerasa agak susah untuk keluarin AirPods dari casingnya. Sampai balikin casingnya pun gak mau keluar gitu. Harus sedikit perjuangan baru mau keluar. Kalau kalian juga mengalami masalah seperti ini, itu karena kita ngeluarin AirPods dengan cara yang salah. Sebenarnya kita cukup nge-slide ke depan untuk keluarin AirPods-nya. Jadi sebenarnya sih gampang banget, cuman ya pertama kali kan gak tahu. Jadi kalian cukup dorong ke depan untuk ngeluarin AirPods-nya. Yang kedua, ganti ear tips yang cocok. Kalau kalian ada nonton video review AirPods Pro saya kemarin, kalian pasti sudah tahu cara memaksimalkan fitur noise cancelling yang ada di AirPods Pro ini. Tapi saya akan cerita lagi di video ini ya. Untuk menggunakan fitur noise cancelling secara maksimal, kalian harus pakai silicone tips yang pas dengan telinga kalian. Apple ada sediain fitur ear tip fit test. Jadi kalian bisa gunakan fitur ini untuk cari tahu ukuran apa yang cocok dengan telinga kalian. Untuk ke menu Ear Tip Fit Test, kalian tinggal ke Settings, Bluetooth, pilih AirPods Pro kalian, tekan tombol Ear Tip Fit Test. Nah, di sini kalian cukup pakai AirPods Pro di telinga kalian dan tekan tombol Play. Nanti AirPods Pro akan memutar musik yang pendek untuk analisa apakah ukuran tips cocok dengan telinga kalian. Kalau untuk saya sih ukuran ear tips yang M dan L hasilnya oke. Tetapi saya merasa hasilnya lebih bagus ketika saya pakai ear tip yang ukuran L di telinga kanan dan medium di telinga kiri. Jadi kalau kalian dapat hasil good seal di setiap ear tips, kalian tinggal milih mana yang lebih nyaman di telinga kalian. Yang ketiga, shortcuts atau tombol-tombol pada AirPods Pro. Kalian mesti tahu ya tombol-tombol dan shortcuts yang tersedia di AirPods Pro. Di AirPods Pro memiliki sensor tekanan pada batangnya. Ini sebenarnya bukan tombol yang bisa ditekan secara fisik ya. Tetapi pas kita tekan, AirPods Pro akan mengeluarkan suara yang meniru suara tombol yang beneran ditekan. Jadi perasaannya sangat mirip. Jadi beneran kayak tombol ini bisa ditekan padahal cuma sensor saja. Magic banget sih Apple. Good job. Kalian bisa tekan satu kali di sensor tekanan untuk play ataupun pause. Tekan dua kali untuk next song. Tekan 3 kali untuk previous song. Dan kalian bisa tekan dan tahan sensor tekanan untuk aktifkan fitur noise cancellation atau transparency mode. Kalian juga bisa ke control center yang di iPhone untuk aktifkan fitur noise cancellation dan transparency mode. Nah, kalian juga bisa ganti gesture tekan dan tahan ini dari aktifkan noise cancelling ke Siri. Mana tahu kalian memilih untuk aktifkan noise cancelling di AirPods kanan dan aktifkan Siri di AirPods kiri. Kalian bisa ke settings, Bluetooth, pilih AirPods Pro kalian. Di bagian sini kalian bisa pilih setting untuk AirPods kanan atau kiri. Lalu di dalamnya ada dua settingan yang bisa kalian ganti. Yang pertama ada noise control, yaitu antara noise cancellation dengan transparency. Kalau kalian mau centang opsi off juga boleh. Jadi kalian bisa ganti antara 3 mode ini dengan gesture tekan dan tahan pada sensor tekanan. Yang kedua adalah Siri. Jadi kalian bisa pakai gesture tekan dan tahan untuk aktifkan Siri. Yang keempat, noise cancelling di satu earbuds. Nah, bagi kalian yang sering telepon dengan satu earbuds saja, kalian bisa aktifkan fitur noise cancelling di satu AirPods saja. Kalau fitur ini tidak diaktifkan, ketika kalian pasang satu AirPods di telinga kalian, fitur noise cancellation tidak akan aktif dengan gesture tekan dan tahan yang ada di AirPods. Kecuali kalian ke control center untuk aktifkan secara manual. Untuk mengaktifkan settingan ini, kalian bisa ke settings, accessibility, AirPods, dan turn on noise cancellation with one AirPod. Yang kelima, live listen. Fitur live listen yang ada di AirPods ini keren juga sih. iPhone kalian bisa dijadiin sebagai mikrofon dan suara sekitar iPhone bisa kedengaran di AirPods kalian. Misalnya kalian letak iPhone kalian di kamar dan kalian keluar dari kamar tersebut. Kalian tetap bisa dengar suara yang di sekitar iPhone kalian lewat AirPods selagi AirPods kalian tetap connect ke iPhone kalian. Fitur ini lumayan berguna untuk yang punya anak kecil ya. Jadi kalau anak kalian lagi tidur di kamar, kalian bisa letak iPhone di kamar dan nonton atau kumpul-kumpul di ruang tamu.
Jika anak kalian nangis atau kebangun, kalian bisa kedengaran situasi yang ada di kamar. Yang keenam, Find My AirPods. Nah, fitur ini cara kerjanya sama dengan fitur Find My iPhone. Kalau kalian lupa AirPods kalian letak di mana, kalian bisa memutar suara pada AirPods-nya. Kadang kita suka lupa apakah AirPods kita letak di kamar atau ruang tamu. Jadi fitur ini lumayan berguna ya guys. Kalian cukup buka aplikasi Find My di iPhone kalian, di sana akan muncul AirPods. Kalian bisa pakai fitur Play Sound dan AirPods akan mengeluarkan suara seperti ini. Yang ketujuh, Share Audio. Fitur Share Audio ini juga lumayan keren ya guys. Jadi kalian bisa share audio yang sedang mutar di iPhone ataupun iPad kalian dengan beberapa AirPods. Misalnya kalian naik pesawat dengan teman nih. Kalian mau dengar lagu atau nonton movie yang sama. Kalian bisa pakai fitur share audio ini untuk memutar suara di dua pasang AirPods dengan satu iPhone atau iPad. Untuk aktifkan fitur share audio, kalian cukup ke Control Center dan tekan tombol ini. Di bagian sini ada tombol share audio. Kalian tinggal tekan dan dekatin AirPods yang satu lagi. Saya tidak bisa contohnya karena saya cuma punya satu pasang AirPods. Tetapi cara koneknya hampir sama dengan pairing AirPods. Pas kalian dekatin, kalian cukup tekan dan tahan tombol yang ada di bagian belakang casing AirPods. Sebenarnya fitur yang saya tunggu-tunggu adalah fitur Spatial Audio dan akan dirilis dengan iOS 14. iOS 14 sekarang sudah di beta 7. Biasanya official release di sekitar akhir September atau awal Oktober. Kalau kalian sekarang pakai iOS 14 beta 7, kalian bisa lihat kalau settingan Spatial Audio sudah ada di settings. Tetapi cuma tombolnya saja sih dan tidak berfungsi sama sekali. Itu karena Apple belum masukin firmware AirPods yang terbaru ke iOS 14. Begitu saja dengan video ini. Jangan lupa like dan share video ini ya guys. Dan subscribe ke channel ini ya, supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Thanks for watching and see you in my next video. Peace.